Kecerdasan Original dan Kecerdasan Buata oleh Profesor Ahmad Fathoni Rodli. Kecerdasan manusia merupakan topik yang kompleks, dan kajian tentangnya melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, biologi, serta teknologi. Berikut penjelasan singkat mengenai filsafat, teori, dan rekayasa kecerdasan manusia. 1. Filsafat kecerdasan manusia. Dalam filsafat, kecerdasan manusia sering dikaji dalam kaitannya dengan kesadaran, akal budi, dan kehendak bebas. Beberapa pendekatan utama. Rasionalisme berpendapat bahwa kecerdasan manusia adalah hasil dari kemampuan akal, reason, untuk memahami kebenaran universal. Contoh, Descartes yang mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Empirisme menekankan bahwa kecerdasan berasal dari pengalaman dan pengamatan indrawi. Pendukungnya seperti John Locke menyebut manusia sebagai tabula rasa, lembar kosong. Eksistensialisme mengkaji kecerdasan dalam konteks keberadaan manusia yang unik dan kebebasan untuk menentukan makna hidup, misalnya Sartre dan Heidegger. Filsafat pikiran fokus pada hubungan antara pikiran dan otak, membahas apakah kecerdasan adalah sifat fisik, materialisme, atau non-fisik, dualitas. 2. Teori kecerdasan manusia. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan bekerja. Teori multiple intelligences, Howard Gardner kecerdasan tidak satu dimensi, ada berbagai jenis kecerdasan seperti linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Teori triarkis, Robert Sternberg mengusulkan 3 komponen kecerdasan, analitis, pemecahan masalah, kreatif, inovasi, dan praktis, adaptasi. Teori G-faktor, Carl Spearman mengidentifikasi adanya kecerdasan umum, G-factor, yang mendasari kemampuan kognitif dalam berbagai bidang. Kognisi dan memori. Psikolog seperti Jean Piaget mempelajari tahapan perkembangan kecerdasan berdasarkan interaksi individu dengan lingkungannya. 3. Rekayasa kecerdasan manusia. Rekayasa kecerdasan melibatkan penggunaan teknologi untuk memahami, meningkatkan, atau mereplikasi kecerdasan manusia. Contoh aplikasinya. Kecerdasan buatan, bidang teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan pembelajaran mesin. Brain-Computer Interfaces, BCI teknologi yang menghubungkan otak manusia dengan komputer untuk meningkatkan atau memperbaiki fungsi kognitif. Neuroengineering, mempelajari dan merekayasa sistem saraf untuk meningkatkan fungsi otak, seperti penggunaan implan otak atau neurostimulator. Peningkatan kognitif, cognitive enhancement melibatkan penggunaan teknologi atau zat kimia untuk meningkatkan kecerdasan manusia, seperti nootropik, obat peningkat kecerdasan. Kecerdasan manusia adalah fenomena yang kompleks dan multidimensi. Dari perspektif filsafat, kecerdasan dikaitkan dengan konsep kesadaran dan akal budi. Secara teori, kecerdasan mencakup aspek biologis dan psikologis. Dalam rekayasa, teknologi semakin mendekatkan kita pada pemahaman dan pengembangan kecerdasan buatan serta augmentasi manusia. Kecerdasan manusia yang bersifat fisik dan mental merupakan bagian dari potensi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kecerdasan fisik dan mental dipahami sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk tujuan ibadah dan kemaslahatan umat. Berikut penjelasannya serta landasan dari Al-Quran dan hadis. 1. Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik berkaitan dengan kemampuan tubuh manusia untuk beradaptasi, bergerak, dan bertahan. Islam memandang tubuh sebagai ciptaan yang sempurna dan menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Al-Quran. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 4
Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh manusia adalah anugerah dari Allah yang diberikan dengan potensi optimal. Kecerdasan fisik, seperti koordinasi motorik dan kemampuan jasmani, adalah bagian dari bentuk terbaik ini. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya kekuatan fisik untuk beribadah dan menjalani kehidupan. Kekuatan fisik yang terjaga mencerminkan kecerdasan dalam mengelola tubuh. 2. Kecerdasan mental. Kecerdasan mental mencakup kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengingat. Dalam Islam, manusia diberi akal sebagai alat untuk mengenal Allah dan kebenaran. Al-Quran. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah 31. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kecerdasan mental yang unik, yakni kemampuan untuk memahami dan memberi makna. Apakah mereka tidak memerhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Quran Surat Al-Ghasyiyah 17-18. Ayat ini mendorong manusia menggunakan akalnya untuk merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda kekuasaannya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya kecerdasan mental untuk menyusun niat yang benar dalam setiap tindakan. 3. Kesatuan fisik dan mental dalam kecerdasan. Islam memandang kecerdasan fisik dan mental sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Keseimbangan antara keduanya diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik. Al-Quran. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran Surat Al-Qasas 77. Ayat ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan potensi fisik dan mental untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kecerdasan fisik dan mental adalah amanah yang harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kecerdasan manusia, baik fisik maupun mental, adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-Quran dan hadis memberikan landasan bahwa kecerdasan fisik dan mental tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai sarana mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kecerdasan ilahiyah, spiritual dan kenabian, yang tidak hanya berasal dari kemampuan akal biasa, tetapi juga dari wahyu dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa jenis kecerdasan yang dapat menggambarkan sifat cerdas beliau. 5. 1. Kecerdasan spiritual, spiritual intelligence. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu memahami tujuan hidup, makna keberadaan, dan fenomena alam semesta. Kecerdasan ini ditunjukkan melalui pemahaman mendalam tentang keesaan Allah dan penciptaan alam semesta. Kemampuan menyampaikan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Landasan Al-Quran. Dan tidaklah kami mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Quran Surat Yasin 69.
Ayat ini menunjukkan bahwa kecerdasan Nabi tidak berasal dari pendidikan formal, melainkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. 2. Kecerdasan emosional, emotional intelligence. Nabi Muhammad SAW sangat cerdas dalam memahami dan mengelola emosi, baik dirinya maupun orang lain. Beliau mampu menyikapi berbagai situasi dengan kesabaran, kasih sayang, dan hikmah. Memimpin umat dengan empati dan kebijaksanaan. Contoh, saat masyarakat Mekah menentang dakwahnya, Nabi tetap bersabar dan berdoa untuk kebaikan mereka, seperti dalam peristiwa di Taif. 3. Kecerdasan rasional dan logis, logical intelligence. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kemampuan luar biasa dalam berpikir logis dan memecahkan masalah. Beliau sering memberikan solusi bijaksana yang menghindari konflik dan mempersatukan umat. Contoh, peristiwa peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Nabi menyarankan menggunakan kain untuk mengangkat batu bersama-sama, sehingga semua pihak merasa dihormati. 4. Kecerdasan sosial, social intelligence. Kecerdasan sosial Nabi terlihat dari kemampuannya memahami kebutuhan, karakter, dan latar belakang orang-orang di sekitarnya. Beliau bergaul dengan semua kalangan, dari budak hingga raja, dengan cara yang adil dan mulia. Landasan Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran 159. 5. Kecerdasan kenabian, prophetic intelligence. Kecerdasan kenabian adalah jenis kecerdasan khusus yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya. Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan untuk memahami alam semesta, alam akhirat, dan syariat Islam melalui wahyu langsung dari Allah. Landasan Al-Quran. Dia, Allah, yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah 2. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. H.L. Ahmad. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW adalah gabungan dari kecerdasan spiritual, emosional, sosial, rasional, dan kenabian. Namun, yang paling utama adalah kecerdasan kenabian, yakni kecerdasan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan beliau bukan hanya hasil pengalaman duniawi, tetapi juga bimbingan ilahi. Kecerdasan ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk mengembangkan diri secara holistik, spiritual, akhlak, dan intelektual. Kecerdasan orisinil manusia mengacu pada kemampuan bawaan manusia yang unik, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat berkembang melalui pengalaman, refleksi, dan usaha. Berikut adalah daftar kecerdasan orisinil manusia yang dapat dikembangkan.